Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang masih berkenaan dengan doa. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya. Bahkan saya juga ikut bersyukur kalau barisan pasukan doa syafaat itu memberitahu kepada saya kalau dia akan tetap mengambil komitmen untuk melanjutkan doa syafaat tersebut. Karena waktu yang lalu saya meminta, ya coba luangkan waktu dalam 1 minggu, kita berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa yang saya sudah catat di deskripsi. Jadi kalau saudara pengen tahu deskripsi di video ini maupun di channelnya Lukas Sutrisno, saudara bisa lihat di situ ada banyak pokok-pokok doa, saudara. Nah, ternyata banyak orang yang mengatakan, Pak, saya mau melanjutkan ini. Seterusnya, saya jujur terharu, Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu Saudara berani mengambil komitmen untuk banyak berdoa. Memang kondisi keadaan saat ini itu mengharuskan kita banyak berdoa. Karena kita tidak memiliki kekuatan apapun di atas muka bumi ini, kecuali kita mengandalkan Bapa Yahweh di dalam kita berdoa. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kalau bukan Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai ayat 19. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 19, demikianlah bunyinya. Berdoalah tanpa henti-henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yeshua bagi kamu. Janganlah memadamkan roh. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat dari ayat ini, di bagian akhir dikatakan janganlah memadamkan roh. Jadi ini ada kaitannya dengan doa, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang justru menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali, rohnya sudah padam. Jadi di sini kita bisa melihat penyebab padamnya roh itu adalah karena kita tidak mengambil sikap untuk masuk di dalam doa. Apa sih sebetulnya doa itu, saudara? Doa sebetulnya adalah merupakan komunikasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta yang bernama Bapa Yahweh. Beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang mengeluh kepada saya tentang masalah doa. Saya sangat bersyukur sih, karena apa? Karena orang itu mengeluh kepada saya, jadi saya bisa ngasih tahu bagaimana caranya. Orang-orang yang mau mengeluh kepada saya itu sempat saya catat beberapa, saudara-saudara. Yang pertama adalah dia bilang begini, Pak, saya kok tidak bisa ngomong ya Pak kalau disuruh berdoa. Lah saya jawab, loh kamu itu orangnya cerewet kok. Masa berdoa sampai nggak bisa ngomong tuh maksudmu bagaimana? Kamu kalau ngomong tuh sehari kalau ditulis, waduh, ribuan kata. Lu masa doa saja tidak bisa? Iya Pak, saya nggak bisa. Nah ini yang pertama. Kemudian ada lagi yang berkata begini, saya ini nggak lancar dalam berbicara. Bagaimana saya bisa berdoa? Itu yang kedua. Terus ada lagi yang mengatakan, kata-kata saya itu tidak indah.
Beda dengan Pak Lukas, kok kalau doa kok bisa lancar ya. Tapi saya nggak bisa. Saya juga nggak ngerti menyusun kata-katanya seperti apa. Kemudian ada lagi yang berkata begini, Pak, kalau saya berdoa itu kok malah ngantuk. Itu gimana sih caranya? Terus ada lagi yang mengatakan, saya sudah berdoa bertahun-tahun, kok nggak ada jawaban? Nah, kemudian yang terakhir nih, yang bisa saya kumpulkan. Saya baru berdoa 5 menit, kok sudah kehilangan kata-kata, mau bicara apa lagi, saya nggak ngerti, saudara-saudara. Nah, ini adalah kendala-kendala yang dikeluhkan kepada saya tentang hal doa. Saya yakin kalau saya tidak mengasih tahu kepada saudara tentang doa syafaat beberapa waktu yang lalu, barangkali keluhan ini hanya tersimpan bagi diri sendiri. Tetapi dengan saya menyampaikan, lalu ada tanggapan dari para netizen yang saya pikir cukup bagus, saya bisa kumpulkan, malam ini saya akan kasih tahu jalan keluarnya itu seperti apa, saudara-saudara. Jadi hal yang penting di dalam berdoa, itu bukan kata-kata yang indah. Kebanyakan orang itu salah, Bapak Ibu ya. Mereka berpikir, oh, Pak Lukas itu kok bisa? Loh, saya jujur saudara. Dulu pada waktu saya disuruh berdoa, waktu pertama bertobat, saudara pikir saya bisa ngomong lancar begini? Enggak. Saya ingat itu, saya ikut kebaktian pemuda pada saat itu, lalu ketua kaum mudanya itu berkata begini, mari saudara kita nyanyi satu lagu lagi, setelah itu nanti saya minta saudara Lukas berdoa. Saudara tahu nggak ketika nama saya disebut, mata saya itu gelap loh saudara langsung. Ya sudah, suruh gimana lagi. Begitu nyanyian selesai, tiba saatnya saya berdoa. Ya saya hanya berkata begini, Tuhan Yesus saya berterima kasih. Ya, dulu masih panggil Yesus, saudara. Terima kasih. Ya, sudah diem sudah. Lama diem, orang-orang yang dengerin lingu. Ya ini doa macam apa? Ya memang saya tidak bisa, saudara-saudara. Karena saya nggak ngerti gimana sih cara berdoa itu. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, saya belajar, akhirnya saya ngerti. Bahwa doa, orang yang berimajinasi bahwa doa itu kata-katanya harus indah, bila perlu yang puitis gitu, itu sebuah kesalahan besar, saudara. Berdoa itu ya apa yang keluar dari dasar hati, yang ngomong gitu loh. Berbicara, saudara bayangkan seolah-olah di depan saudara itu ada sosok Tuhan. Kita ngomong seperti teman kita. Karena apa? Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, namun sebagai sahabat. Jadi seolah-olah seperti kita sedang berbincang-bincang. Dengan bahasa apa? Bahasa yang sederhana. Mungkin ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, kita bisa saja berkata, Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saya hari ini kok Tuhan, ekonomi saya itu kok mengalami kemerosotan. Tolong ya Tuhan, bantu saya, belakan saya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Ya, sesederhana itu. Namun yang perlu kita lakukan adalah beberapa hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Sekalipun doa itu sangat simpel, sangat sederhana. Nah, saya akan tunjukkan beberapa hal yang penting ketika saudara berdoa. Ya. Jadi ini yang harus saudara lakukan. Tidak boleh lagi ada yang berkata, aku nggak bisa ngomong. Padahal ngomongnya cerewet. Nah itu enggak bisa, saudara-saudara. Enggak boleh lagi berpikiran bahwa doa itu harus kata-katanya indah, harus enggak.
Doa itu adalah ucapan yang keluar dari dasar hati. Nah, hal yang penting yang seperti apa ketika kita berdoa? Yang pertama, bersihkan hati dan pikiran. Jangan sampai ada akar pahit, saudara-saudara. Makanya Yesua mengatakan kalau kamu bertengkar atau terjadi selisih pendapat atau apa saja yang bikin hatimu gak nyaman, selesaikan dulu dengan orang tersebut supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Kenapa sih kok Tuhan mengatakan bersihkan hati dan pikiran? Karena pikiran yang isinya energi negatif, doa saudara nggak akan bisa didengar Tuhan. Bukan Tuhan itu tuli, tidak. Tetapi dunia alam supranatural itu ada hierarkinya, ada aturannya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau saudara didatangi oleh anak saudara yang umur 5 atau 6 tahun, lalu saudara didatangi, anak itu berkata, "Mama, aku minta minum, Ma." Tapi di gelasnya itu ada kotorannya, saudara. Ada lalatnya mati di situ, atau ada 2 semut yang kelihatan di situ. Apa saudara akan kasih minum? Pasti tidak dong. Paling tidak saudara akan berkata, "Ayo nak, ini dibersihkan dulu ya. Nih lihat tuh ada lalatnya tuh, dibersihkan dulu ya. Nanti mama kasih minum, kasih air." Anak itu membersihkan. Begitu sudah dibersihkan, nah baru gelasnya bersih, dikasih air. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ketika kita mengharapkan mujizat dari Bapa Yahweh, ayo bersihkan pikiran dan hati kita. Singkirkan dari energi-energi negatif. Singkirkan dari pikiran yang mungkin sedang marah, yang mungkin sedang mendengki. Nah, ini yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Jadi sesederhana apapun doa, ketika pikiran dan hati saudara itu bersih, nggak ada ganjelan dengan orang lain, akan sangat indah Bapak Ibu. Jadi sekalipun itu mungkin doanya itu kata-katanya indah, tersusun rapi. Bahkan bahasanya pun bahasa sastra atau bahasa puitis misalnya. Doa itu tidak akan tembus sampai ke Syamayim. Karena ada ganjelan di situ. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah ketika kita berdoa, coba bayangkan bahwa saudara itu tidak sendiri. Makanya saya mengatakan, kenapa sih kok doa itu harus tutup mata? Doa buka mata boleh nggak saudara-saudara? Boleh. Tetapi Anda tidak bisa konsentrasi. Tapi ketika saudara tutup mata, saudara nggak bisa lihat orang lain. Artinya engkau sedang berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Itu fungsi dari doa menutup mata. Makanya kalau kita konsentrasinya gampang buyar, ya doa buka mata, nanti ada orang lewat konsentrasinya kacau. Kecuali kalau saudara doa pelepasan, nah itu harus buka mata malah, nggak boleh tutup mata. Karena kalau pelepasan orang yang ngamuk, saudara tutup mata bisa dipukul sama orang itu. Ya, jadi harus ada penempatannya masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi hal yang penting itu yang pertama adalah bersihkan pikiran dan hati saudara. Yang kedua, bayangkan bahwa saudara sedang berbicara dengan Tuhan sendiri. Yang ketiga, bayangkan bahwa apa yang kita ucapkan itu sudah terjadi. Misalnya saudara berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah Bapak Yahweh, saya pada saat ini memohon agar Bapak memberkati toko saya." Itu kan permohonan saudara. Lah setelah itu saudara berkata, "Terima kasih Bapak Yahweh, aku percaya Engkau sudah memberkatiku. Tokoku rame, konsumenku banyak, barangku laris." Sambil saudara membayangkan
banyaknya orang yang datang ke toko saudara. Dan ini saya mengutip dari kata-katanya Yesua sendiri. Yesua berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu bahwa doa itu sebetulnya simple. Tidak berbelit-belit, tidak ada syarat-syarat yang memberatkan. Ya syaratnya cuma itu tadi. Pikiran harus bersih. Ya, tidak boleh ada ganjelan sama orang lain. Bayangkan Tuhan ada di depan kita, sedang dengerin kita ngomong. Dan yang ketiga, bayangkan bahwa apa yang kita minta itu kita sudah dapat. Dan kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak tuli, saudara. Ya, saya kok percaya tuh bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Sampai-sampai saudara ngomong di dalam hati pun, Tuhan itu dengar, saudara. Jadi, ayo kita belajar untuk berdoa secara efektif. Jadi sekali lagi, kenapa sih kok tadi doa tidak boleh ada akar pahit? Ini sebetulnya hanya untuk membuka alam supranatural, Bapak Ibu. Istilahnya itu agar doa kita itu tidak menghantam seolah-olah kita itu ada dikurung dalam langit tembaga. Doa itu mental cuma balik lagi, nggak bisa tembus. Kenapa? Karena ada ganjelan di hati kita. Ada kedengkian. Ya. Jadi, dengan kita berdoa, itu sebetulnya adalah sebuah perwujudan. Perwujudan dari pengakuan kita bahwa Bapak Yahweh itu ada dan berkenan mendengar doa kita. Saya kalau mau pergi kemana-mana, batin saya itu selalu kontak dengan Tuhan, saudara. Saya mau nyetir, saya berkata, Roh Kudus, tolong lindungi saya. Jaga peliharakan saya. Saya mau naik motor, saya duduk di motor, saya tunduk kepala sejenak, Tuhan lindungi saya. Saya mau keluar, kirim malaikatmu untuk mendampingi saya. Ayo sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu semua yang ada di belahan dunia manapun, apakah benar kalau saudaramu pergi doa dulu? Saya sering loh saudara-saudara, ikut nebeng mobilnya orang percaya. Begitu mau jalan, sudah nggak ada doa, nggak apa, sudah jalan saja. Sampai akhirnya saya bilang, nggak doa dulu nih. Nah, dia malu, ya, ayo kita doa. Loh kenapa harus ada perintah seperti itu, saudara? Kenapa enggak kita ini siapa? Sebentar, ayo kita sebelum berangkat kita berdoa dulu. Saudara naik pesawat kan begitu, sampai ada buku panduan doa lagi. Ya kan? Nah, itu artinya apa, saudara? Perjalanan kita itu penuh resiko. Makanya kita perlu berdoa. Kita minta tutup bungkus dengan darah Yesua. Jangan sampai saudara tersesat lagi masuk hutan. Saudara pikir itu jalanan, gak taunya masuk hutan. Itu kenapa? Karena perjalanan saudara itu tidak ada penyertaan Tuhan. Padahal di luar sana ketika saudara sudah mengemudikan kendaraan atau apa, wah itu kita seolah-olah sudah berada di sebuah hukum yang namanya hukum rimba, saudara-saudara. Musuh kita itu bis-bis yang tinggi, yang kadangkala emosinya luar biasa. Ya, jadi doa itu penting, saudara-saudara. Terus yang kedua, ada pertanyaan dari seseorang yang berkata begini, saudara. Pak, boleh nggak kalau saya berdoa sambil main gitar, main musik gitu? Saya bilang boleh saja, nggak masalah. Saudara awali dengan puji-pujian terlebih dahulu. Lah tapi kalau saya tidak bisa main musik bagaimana? Gampang. Saudara mungkin bisa tulis daftar lagunya apa yang dipakai untuk doa. Saudara pergi aja ke tempat teman yang pintar main musik, yang seiman, suruh aja dia mainkan musik sambil nyanyi, saudara rekam pakai HP. Nanti pada waktu mau berdoa, HP saudara dibunyikan, saudara ikut nyanyi bersama itu, saudara.
Ya, jadi itu bisa. Kemudian ada pertanyaan, kalau disertai puasa boleh nggak? Boleh saja. Boleh, sangat bagus, saudara-saudara. Nah, ada lagi sebuah pertanyaan yang tadi yang terakhir ya, dia bilang begini, kenapa ya Pak, saya kalau doa baru 5 menit sudah kehilangan kata-kata, mau bicara apa lagi nih? Nah ini saya perlu kasih tahu saudara-saudara. Saya akan ngajak saudara untuk merenung tentang konsep doa 5 jari, saudara. Saya pernah sampaikan dulu, tapi sudah lama ya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya ulang lagi. Konsep doa 5 jari itu akan membuat saudara tidak kehabisan bahan untuk saudara ngomong, berbincang-bincang dengan Tuhan. Kalau bahan-bahan yang sudah ada kan saudara bisa lihat ya, di deskripsi video ini, ya, di description itu ada tulisan pokok doa 1, 2, 3, itu saudara bisa dipakai untuk menjadi pendoa syafaat. Tapi kalau saudara yang nggak punya itu, lupa semua, bagaimana? Ya sudah pakai konsep 5 jari, saudara. Nah, saya akan kasih tahu kepada saudara, 5 jari ini kan ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, sama kelingking. Kita pakai yang pertama, jari jempol. Jari jempol itu adalah jari yang dekat dengan kita. Kalau begini kan dekat, ya kan? Nah, oleh karena itu, kita perlu berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, begitu caranya, saudara. Jari jempol itu jari yang dekat dengan kita. Kalau gini kan dekat, kalau gini kan susah, saudara. Dekat, yang ini dekat. Jadi kita ambil kata dekat dengan kita, itu kata kuncinya. Lalu orang yang dekat dengan kita itu siapa? Nah, saudara bisa mikir masing-masing, saudara bisa berkata, oh yang dekat itu adalah suami saya. Nah, saudara berdoa untuk suami. Oh yang dekat itu istri saya, saudara berdoa untuk istri saudara. Berdoa untuk kekasih saudara, berdoa untuk anak-anak saudara, berdoa untuk teman-teman dekat saudara. Pokoknya saudara selalu berdoa untuk orang yang dekat. Termasuk orang yang mungkin mengangkat hidup saudara. Ya. Sama seperti saya, Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa saya ini bisa seperti ini, itu bukan kemampuan saya loh. Di belakang saya, itu banyak orang-orang yang mensupport saya. Coba kalau tidak ada orang yang memberkati kehilat kita, apa kita bisa beli tanah belakang? Enggak bisa. Apakah dengan kalau tidak ada orang yang mensupport kita, kita bisa bikin rumah bahagia? Enggak bisa. Nah itu orang yang dekat dengan kita. Itu yang perlu kita doakan. Mungkin saudara pernah ditolong oleh orang. Enggak ada salahnya kalau saudara mendoakan orang itu. Karena itu orang yang dekat dengan hati saudara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini baru kita bicara tentang jari jempol. Ya. Kemudian namanya saja jempol. Jempol itu artinya apa? Ibu jari. Betul ya, ibu jari jempol ya. Nah, kita juga bisa berdoa untuk apa? Untuk ibu secara khusus. Ya, supaya apa? Dikasih kesehatan, enggak cerewet. Yang namanya ibu kalau sudah tua itu suka cerewet, saudara. Nah itu saudara tidak boleh lalu kasar dengan ibu. Jangan, saudara. Dia yang melahirkan saudara, dia yang membesarkan, dia yang memberi susu, dia yang membimbing saudara. Harus didoakan, ya. Jadi itu kenapa saya menggunakan yang pertama adalah ibu jari. Kita harus memaklumi bahwa yang namanya orang tua itu kadang rewel, cerewet, saudara-saudara. Bikin susah yang muda. Kenapa? Karena gaya berpikirnya sudah berbeda. Itu sebabnya kita juga minta supaya diberi kekuatan, supaya bisa merawat ibu kita. Itu baru jempol ya.
Sekarang kita lihat yang kedua. Jari telunjuk, saudara-saudara. Jari telunjuk itu kita bisa mengingat siapakah orang yang suka menunjuk-nunjuk begini. Tidak lain adalah guru kita. Kalau Pak Guru atau Bu Guru kalau ngajari kan gini kan, nunjuk-nunjuk. Nah ini apa? Kita bisa mengembangkan, kita bisa berdoa untuk guru kita, mentor kita yang suka menasehati kita. Bahkan saya katakan, orang yang nggak suka dengan kita suka gini-gini kan, nuding-nuding ya saudara. Nah itu juga perlu didoakan Bapak Ibu. Jadi jangan kita berdoa hanya untuk mentor kita, untuk guru kita, tapi juga orang yang suka nuding-nuding kita. Nggak ada salahnya bukan kalau kita berdoa untuk orang yang mungkin nggak suka kita, tukang marahin kita. Nah itu kita perlu doakan. Ini dari telunjuk Bapak Ibu. Ya sekarang jari tengah. Nah jari tengah itu adalah kalau saya lihat jari yang paling tinggi dari semua jari. Ya, jadi kita bisa menggunakan kata kunci orang yang punya otoritas tertinggi. Kita bisa berdoa untuk presiden kita bisa berdoa untuk ketua sel kita bisa berdoa untuk gembala sidang, kita bisa berdoa untuk Pak Guru kita, apa saja. Pokoknya yang saudara anggap punya otoritas. Saudara bisa doakan supaya apa? Supaya dikasih hikmat, kebijaksanaan. Supaya dia bisa memimpin negara dengan baik. Supaya dia bisa membawa rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Untuk guru kita supaya dia bisa memberikan kepandaian. Dan ketika dia mengajar, kita bisa menangkap semua pengajarannya. Itu saudara-saudara. Jadi jari tengah ini berbicara orang yang memiliki otoritas. Sekarang jari jari manis saudara-saudara. Saya membahasakan begini, dari semua jari ini, jari manis ini adalah jari yang paling kaya saudara-saudara. Kenapa? Karena dia pakai cincin, pakai emas, saudara-saudara. Yang lain enggak. Walaupun ada sih orang yang naruh cincin di jari tengah atau di jari depan. Tapi rata-rata orang pakai di jari manis. Berarti saya mengatakan, saya bisa berdoa nih untuk orang-orang kaya. Supaya dia tidak pelit, ya. Supaya dia bisa memberikan bantuannya untuk saudara-saudara seiman. Orang-orang kaya ini supaya juga semakin diberkati. Nah itu kan bagus saudara. Kita nggak kehilangan bahan sebetulnya. Ya kalau kita mau pakai pola 5 jari ini, ya di samping orang-orang kaya, kita juga perlu berdoa supaya apa? Orang-orang kaya itu tidak sombong. Bahaya loh kalau sudah kaya jadi sombong. Maka saya berdoa untuk saudara semua, baik yang ada di Kehilat ini, maupun yang ada di belahan dunia manapun, doa saya secara jujur, saudara. Saya ingin orang-orang yang menjadi subscriber saya adalah orang yang diubahkan oleh Tuhan secara finansial, sehingga hidup saudara menjadi kaya raya. Tapi saya juga berdoa, sekalipun saudara itu kaya, tetapi saudara masih tetap bisa ikutin streaming, saudara masih tetap bisa ibadah kalau dia ada di Magelang, sehingga kekayaan saudara itu tidak menjadi jerat dalam hidup saudara. Itu perlu kita doakan saudara. Ya, jadi kalau orang bilang, wah aku sulit berdoa 5 menit sudah selesai. Siapa bilang kalau kita ngerti metode ini, ya doa kita bisa panjang saudara. Bisa banyak yang perlu kita doakan. Ya, ini jari manis. Kemudian, kalau kita berbicara tentang jari manis, kita ingat apa Bapak Ibu? Ingat perkawinan. Biasanya kalau perkawinan itu kan pasti ada pemasangan cincin, bukan? Nah, kata kuncinya adalah perkawinan. Kita bisa berdoa untuk apa?
untuk sebuah keluarga, supaya keluarga kita aman, tentram, damai, sejahtera. Kita juga kalau doa pagi, kita selalu mendoakan apa? Keluarga jemaat Keilat Aleph Tau, baik yang ada di sini maupun yang ada di berbagai belahan dunia. Kami terus mendoakan mereka supaya apa? Keluarganya bahagia. Karena kalau keluarganya bahagia, pasti dia akan senang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau keluarganya nggak bahagia, orang bilang, ngapain saya ibadah? Nggak ada apa-apanya kok. Sampai hari ini juga saya menderita, ngapain saya datang kepada Tuhan? Wah, nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kalau nggak bahagia bisa seperti itu, saudara. Tetapi kalau bahagia, orang bisa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Saya diberikan sukacita, damai, sejahtera seperti sekarang. Ya. Nah sekarang yang terakhir, jari yang paling kecil. Jari yang paling kecil itu kita gambarkan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan biarlah dia semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang. Artinya kita tidak egois, saudara. Kita boleh berdoa untuk diri kita sendiri, tapi tempatkanlah di bagian belakang. Jadilah kita pendoa syafaat terlebih dahulu. Jadi yang kecil ini adalah diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa untuk diri kita, minta hikmat, minta akal budi, minta supaya kita bukan menjadi orang yang temperamental, mudah ngamuk, mudah berantem. Kita berdoa untuk diri kita. Kemudian kita ingat lagi kata kecil di sini. Dunia ini mengenal ada orang kecil, orang besar. Orang kecil adalah rakyat biasa yang tidak punya jabatan. Kita bisa berdoa untuk tukang-tukang becak. Kita bisa berdoa untuk supir-supir. Kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang ya dibilang kecil lah. Mereka mencari nafkahnya supaya dilancarkan oleh Tuhan. Boleh nggak kita berdoa seperti itu? Boleh, saudara. Dan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya perlu kasih tahu hal ini supaya kita itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kita berdoa ya, sungguh-sungguh berdoanya, punya bahan yang cukup panjang. Begitu ya Bapak Ibu, ini yang saya bisa sampaikan untuk saudara sekalian. Dan saya percaya metode ini akan memperkaya perbendaharaan kata saudara di dalam berdoa. Mari kita tunduk kepala dan saya katakan, sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama sudah belajar bahwa kami harus banyak berdoa. Apalagi dengan kondisi keadaan yang seperti ini. Kami mohon Bapa, Engkau senantiasa menopang kami anak-anak-Mu. Dan saya juga berdoa untuk para subscriber semua yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami tahu kondisi seperti sekarang, banyak sekali perekonomian yang ditutup sama sekali. Tapi kami minta Tuhan, Engkau lepaskan berkat atas anak-anak-Mu. Kami tidak tahu caranya, tetapi Engkau memiliki jutaan, bahkan miliaran cara untuk memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Tisha B'Av akan diadakan pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 6 pagi di channel YouTube Keilat Aleph Tau dengan tema
Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam rangka memperingati Hari Raya Tisha B'Av, jemaat diimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 6 sore. Dari Divisi Ibadah Anak menghimbau agar Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak online melalui channel YouTube Aleph Talk Kids pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, tetap sehat dan semangat, Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian Sabat di pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan semua dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing bagi mereka yang ikut nebeng di rumah temannya atau saudaranya. Berkatilah mereka pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Berkati juga mereka supaya selalu diberikan kesehatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah atas anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom.